sejahtera semua. Saya akan sampaikan pelajaran yang ketiga untuk Minggu Sembahyang Gereja SDA Letat Jaya. Tajuk pelajaran yang saya akan sampaikan adalah gaya hidup Kristian dan buah roh. Sini ada satu pertanyaan. Bolehkah wujudnya Persatuan Perompak Bank Adventist? Soalan seperti ini mungkin Anda katakan tidak, sebab tidak masuk akal kerana gaya hidup tersebut tidak dapat Anda kaitkan dengan Adventist. Jadi, bagaimana kita menjalani iman kita? Soalan ini memerlukan jawaban Alkitabiah, akan tetapi terdapat banyak kepalsuan. Mari kita pertimbangkan dua daripadanya. Pertama, bagi sesetengah orang, gaya hidup Kristian yang berbeza tidak begitu penting kerana mereka enggan melihat hubungan antara kepercayaan dan gaya hidup, doktrin dan tingkah laku. Terdapat mereka yang hanya memusatkan perhatian kepada peraturan-peraturan dan undang-undang dan memindahkan Yesus itu daripada pusat pengalaman agama mereka. Yang kedua, Rasul Paulus juga menghadapi situasi seperti ini di Galatia. Sebilangan orang Kristen percaya bahawa kebebasan dalam Kristus mengaibkan ataupun mengabaikan kehidupan beretika. Ada juga orang lain yang percaya bahawa memperoleh pertolongan Tuhan dengan mengikuti peraturan perjanjian lama yang sudah lapuk, termasuklah sunat. Bagi mereka yang menganggap bahawa pekerjaan itu tidak penting, Rasul Paulus menekankan bahawa umat Tuhan akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka, seperti mana ia dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai. Bagi mereka yang percaya bahawa mereka akan memperoleh pahala ilahi melalui pekerjaan mereka, Paulus juga menekankan bahawa seseorang itu dibenarkan bukan kerana mengerjakan hukum Taurat, tetapi kerana beriman kepada Yesus Kristus. Sang Rasul menganggap bahawa melainkan gaya hidup Kristian berakar pada Injil, ia hanya mampu menjadi rahmat yang murahan dan kesempurnaan yang paling terbaik. Kunci hidup Kristian menurut Paulus terletak pada komitmen radikal ataupun kepercayaan terhadap Kristus melalui kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 menekankan ungkapan buah roh untuk merujuk kepada kebajikan ataupun sifat-sifat yang dihasilkan oleh buah Roh Kudus tersebut. Paulus senaraikan 9 kebajikan yang membentuk buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kita dipanggil untuk menunjukkan semua kebajikan ini yang mewakili watak Kristus untuk dinyatakan kepada orang lain sebagai pengikut-pengikutnya. Seperti yang ditunjukkan diri sendiri oleh istilah ini, buah roh bukanlah buatan manusia, melainkan diberikan oleh Tuhan. Sama seperti pokok apel yang tidak akan menghasilkan buah pisang dan seekor kerbau ataupun khinzir tidak boleh terbang. Jadi mustahil bagi manusia yang sudah berdosa untuk menghasilkan kebajikan ilahi dengan sendirinya. Hanya Tuhan yang dapat menghasilkan dan menyatakan wataknya dalam diri kita. Oleh itu, persoalan, adakah kita mempunyai visi Alkitabiah dalam kehidupan Kristian kita? Kebenarannya adalah kita tidak dapat memuliakan Kristus di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, dan di dalam komuniti kita, sekiranya sifat kebajikan seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan pemusuhan diri tidak menjadi sebahagian penting di dalam karakter ataupun gaya hidup Kristiani kita. 3 kebenaran besar yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan Kristen kita bila kita menjalani gaya hidup dan buah roh. Sekarang timbul satu persoalan. Bagaimana buah roh dapat berakar di hati kita dan dapat dinyatakan di dalam kehidupan seharian kita. Dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25 mengatakan, Paulus menunjukkan kepada kita 3 cara yang berkaitan di mana kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah. Yang pertama, kita akan memperlihatkan gaya hidup Kristen sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah milik Yesus Kristus. Untuk menghasilkan buah, kita perlu dihubungkan dengan Kristus setiap hari. Maksudnya, menjadi orang Kristen adalah lebih daripada mempercayai doktrin-doktrin tertentu dan mematuhi peraturan-peraturan tertentu. Ia bermaksud transformasi hati yang radikal yang membawa kepada ketaatan kepada Tuhan melalui iman kita. Perhatikan bahwa Paulus meletakkan kasih di permulaan daftar kebajikan-kebajikan ini adalah karena dia berpendapat bahwa kasih adalah kebajikan yang tertinggi sebagai pusat penentu gaya hidup Kristen yang sebenar. Di tempat lain pula, dia menasihati orang Galatia. Di dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, tetapi berhikmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Maksudnya adalah kehidupan seharian kita dapat diberitakan ataupun dapat memberitakan Injil dengan cara yang berkuasa. Dan Ellen G. White mengatakan terdapat kepetahan yang lebih jauh ataupun lebih berkuasa berbanding dengan kepetahan berkata-kata di dalam kehidupan seorang Kristen yang tenang dan konsisten, yang tulen dan sejati. Pribadi seseorang itu mempunyai pengaruh yang lebih besar berbanding apa yang dia katakan. Hujah yang paling kuat untuk memihak kepada Injil adalah seorang Kristen yang penyayang dan dikasihi. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah berpusat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah apabila kita menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menikmati pekerjaan daging dan mengakui bahwa kita hendak ke surga. Kita perlu mematikan diri kita, dan sebagai orang yang beriman, kita mengambil tanggung jawab ini untuk mencabut semua rumpai yang mengancam untuk mematikan kehidupan rohani kita, sehingga buah roh dapat berkembang dalam kehidupan kita. Secara praktikal, ini bermaksud bahwa setiap kebiasaan, amalan atau maksiat yang membolehkan ataupun membekalkan makanan kepada kehidupan kita yang lama, yang mencari dan memanjakan diri kita kepada hal-hal seperti itu perlu dimusnahkan dalam hidup kita. Jadi inilah maksudnya gaya hidup Kristen yang sejati adalah menyangkal diri. Yang ketiga, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita hidup di dalam roh. Seperti dalam Galatia 5 ayat 25, hidup dalam roh bermaksud dikawal oleh Roh Kudus di setiap bidang kehidupan kita, dari pemikiran dan emosi sehingga kepada perhubungan dan interaksi harian kita.
Ini melibatkan pembentukan dan pemberian tenaga oleh firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Penting untuk diingat bahwa setiap gaya hidup Kristen yang tidak dipimpin oleh Roh akan gagal dengan teruk. Ketika kita terus mengikuti Roh, kita harus membuat satu keputusan secara sadar untuk berhenti membekalkan makanan kepada diri kita yang lama itu dan mulai menanam buah Roh dalam kehidupan kita yang baru. Dengan kuasa ilahi yang memungkinkan usaha kita akan melakukan apa yang benar. Apabila Roh meyakinkan kita tentang pilihan kita yang salah, kita akan memohon pengampunan dengan rendah hati. Sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita sedang mengalami kemajuan, kita akan menahan diri dari sikap yang suka mengkritik, suka menghakimi terhadap sesama jemaah yang mungkin sedang berjuang di dalam perjalanan hidup mereka dengan Tuhan. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah dipimpin oleh Roh. Dan satu prinsip yang perlu kita tambah adalah dalam buah Roh yang dipraktikkan setiap hari, memuliakan Kristus dalam pemikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Hanya hubungan yang hidup dengan Kristus yang dapat menghasilkan cara baru untuk kehidupan dan hidup yang memuliakan Tuhan dan menarik orang lain kepadanya. Jadi kesimpulannya, inilah yang menjadi gaya hidup orang Kristen yang sejati, yaitu menjadi murid yang berbuah, yang menggambarkan kepada rupa Kristus dan watak serta tingkah laku kita. Semoga ini menjadi satu pengalaman bersama yang perlu kita alami dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati pelajaran ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan memimpin kami bersama di dalam pelajaran yang kami sudah pelajari tadi. Terima kasih dengan pelajaran ini mengajar kami bagaimana kami menerapkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, untuk diperlihatkan oleh orang lain, bukan hanya di dalam kata-kata kami, tetapi yang paling penting adalah di dalam gaya hidup dan kehidupan kami. Pimpinlah kami supaya apa yang kami pelajaran ini boleh kami jadikan satu pengajaran dan satu teladan dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami setiap hari tetap teguh di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.